Kejuaraan dunia MotoGP akan kembali bergulir dalam 2 minggu setelah jeda musim panas memulai jadwal padat yang terdiri dari 10 seri hanya dalam 3 bulan. Salah satu yang paling dinantikan adalah Grand Prix Hungaria perdana di sirkuit baru Balaton Park. Untuk mendapatkan gambaran mengenai sirkuit baru ini, tidak ada sumber yang lebih baik daripada Alvaro Bautista, yang baru saja berkompetisi di sana dalam ajang World Superbike akhir pekan lalu. Bautista yang berhasil meraih 2 podium sebelum terjatuh di balapan ketiga mengaku terkejut secara positif dengan sirkuit Balaton. Setelah mendengar banyak komentar negatif, ia justru mendapati aspalnya memiliki cengkeraman yang sangat baik. Berbeda dengan beberapa pembalap lain yang menyebutnya tidak aman, Bautista tidak beranggapan demikian. Namun, ia menyoroti beberapa area yang memerlukan kewaspadaan. Menurutnya, para pembalap harus pintar menilai risiko, terutama saat memasuki chicken pertama di mana sempat terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 motor di balapan Superbike. Ia memperingatkan bahwa para pembalap Moto2 dan Moto3 harus sangat berhati-hati di area tersebut, khususnya pada putaran pertama. Selain itu, ia juga mencatat bahwa dinding pembatas di tikungan 1 dan tikungan 5 terasa cukup dekat dan berpotensi berbahaya jika terjadi kesalahan. Dengan panjang hanya 4,08 km, Balaton Park adalah salah satu sirkuit terpendek di kalender dan diperkirakan akan menjadi yang paling lambat. Bautista menjelaskan bahwa sirkuit ini sangat teknis dan lebih menguntungkan motor yang lincah. Ia bahkan berkelakar agar para pembalap melepas sayap jika memungkinkan. Ia menggunakan gigi kelima sesaat. Ia berspekulasi bahwa motor MotoGP dengan rasio gear yang bisa diatur bahkan mungkin tidak akan menggunakan gigi kelima sama sekali. Sebanyak 12 seri sudah digelar di MotoGP 2025. Hasilnya, Bagnaia baru sekali menang saat menjuarai main race MotoGP Amerika Serikat. Sejauh 12 balapan yang sudah digelar, Bagnaia sekali gagal finish saat menjalani balapan MotoGP Inggris. Dia sudah 7 kali menembus podium. Oleh karena itu, Bagnaia sudah mencatatkan 213 poin. Dia tertinggal jauh dari rekan setimnya Marc Marquez yang menempati posisi teratas dengan raihan 281 angka. Berbeda dengan Bagnaia, Marc Marquez memang dominan dengan 8 kali memenangi sprint race dan main race. Ex-rider MotoGP Jorge Lorenzo mengungkap saran agar Bagnaia bisa lebih kompetitif. Menurutnya, Pecco Bagnaia butuh cengkeraman ban depan dan saat dia merasa tak mempunyai itu, dia sangat kesulitan. Sementara itu, Marquez tak butuh merasa motornya sempurna agar bisa cepat. Meski begitu, Lorenzo mengaku sangat suka dengan karakter Bagnaia yang tak menyerah. Dan itulah mengapa ia membela Bagnaia. Lorenzo menyebut Bagnaia adalah tipikal rider sempurna yang butuh semuanya bekerja seperti seharusnya agar bisa kompetitif. Grand Prix Commission atau GPC resmi kembali menegaskan pemakaian bahan bakar 100% non-fosil di MotoGP mulai 2027. Hal ini pun diumumkan lewat situs resmi kejuaraan setelah gagasan pemakaian bahan bakar ini diumumkan pertama kali pada 2021 lalu. Pergantian bahan bakar ini dilakukan secara bertahap. Sejak 2024, semua pabrikan kelas MotoGP sudah wajib memakai bahan bakar 40% non-fosil yang berasal dari sumber daya keberlanjutan, baik berupa bahan bakar sintetis yang terbuat dari energi berkelanjutan maupun berupa biomasa non-pangan. Juga sejak 2024, kelas Moto2 dan Moto3 mendapatkan bahan bakar dari supplier tunggal, tetapi 40% dari bahan bakar yang dipakai juga merupakan sumber daya berkelanjutan. Pada 2027 nanti, barulah seluruh kelas balap Grand Prix wajib memakai bahan bakar 100% non-fosil. Langkah ini sudah disepakati Federasi Balap Motor Internasional atau FIM, Asosiasi Tim Balap MotoGP atau IRTA, Asosiasi Pabrikan MotoGP atau MSMA, dan Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP. Keempat pihak ini berkomitmen menciptakan olahraga yang berkelanjutan demi mengurangi jejak karbon.
Dalam rilis resminya, Grand Prix Commission menyatakan bahwa semua pihak telah sepakat bahwa sifat non-fosil secara menyeluruh dari bahan bakar ini akan dinilai melalui proses uji C14. Uji C14 mengukur fraksi karbon 14 atau C14, yaitu isotop karbon berumur pendek yang telah hilang dalam zat fosil akibat peluruan selama waktu yang sangat lama. Dibandingkan terhadap total karbon, lalu dibandingkan dengan kadar standar C14 yang ada di atmosfer. Untuk bahan bakar MotoGP tahun 2027, kadar C14 ini harus sama dengan kadar di atmosfer. Artinya, kandungan C14 dalam sampel bahan bakar harus serupa dengan atmosfer, sehingga meniadakan kemungkinan bahan bakar tersebut berasal dari sumber fosil. Dengan demikian, bahan bakar ini tidak lagi diperoleh melalui proses penyulingan minyak mentah dan secara prinsip dapat berasal dari biofuel, yaitu bahan bakar yang dihasilkan dari sumber biologis, e-fuel, yaitu bahan bakar yang diperoleh melalui penangkapan langsung CO2 dari atmosfer. Pembakaran bahan bakar non-fosil melepaskan jumlah karbon yang sama dengan yang sebelumnya telah diserap dari atmosfer. Transisi ini menandai perubahan signifikan dari bahan bakar saat ini yang sebagian besar masih berasal dari penyulingan minyak mentah. Bagi seorang rookie, pencapaian ini cukup positif, apalagi mengingat para pesaingnya memiliki pengalaman jauh lebih banyak dan berprestasi mendunia di level atas. Bertarung pada seri ke-8, 25 hingga 27 Juli di sirkuit Balaton Park, Hungaria, Aldi menargetkan perbaikan hasil Superpole. Aldi tetap mengumpulkan poin dari dua race yang diikutinya. Start dari belakang yaitu grid ke-20, rider Yamaha Blue Crew Evan Prost itu mampu memberikan perlawanan sehingga bisa memperbaiki posisi. Dia finish ke-11 race 1 dan ke-12 race 2. Hasil ini menjadi bagian dari bahan evaluasi untuk musim perdananya, termasuk karena balapan di sirkuit baru di kompetisi yang lebih tinggi menghadapi para pembalap lain dengan pengalaman lebih. Masih ada kesempatan untuk meningkatkan posisi di klasemen hingga akhir musim nanti. Untuk itu, salah satu aspek yang harus diperbaiki adalah result Superpole agar mendapatkan starting grid yang lebih baik. Dari 8 seri yang sudah berlangsung, hasil Superpole terbaik Aldi adalah pada seri kelima di Autodrome Most Republik Ceko. Pada seri itu, dia start dari urutan ke-11 lalu mendapatkan hasil balapan terbaik dengan finish kelima musim ini. Data itu memperlihatkan posisi grid membantu rider asal Yogyakarta itu untuk mencapai result lebih baik.